Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi ya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel YouTube Fotokopi hingga sampai saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula bagi teman-teman yang telah menonton, mensubscribe, dan membagikan channel YouTube Fotokopi ini di media-media sosial teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dan usahanya semakin lancar, semakin baik, dan semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan berbagi sedikit ya teman-teman. Uh, Sekilas masih tentang usaha fotokopi, tetapi sebelum kita melanjutkan ke videonya lebih lanjut, saya akan mempromosikan sedikit tempat usaha saya. Usaha saya ini bergerak di bidang jasa, saya menerima jasa pengetikan, penjilitan, pemperinan, pencetakan foto, laminating, penjualan ATK, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, mampir saja teman-teman di tempat usaha saya. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik, dan insya Allah saya akan memberikan hasil yang terbaik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang memulai usaha fotokopi bagi pemula ya teman-teman. Dalam kita memulai usaha fotokopi bagi pemula, kita tentu harus tahu hal-hal yang harus kita lakukan dalam membuka usaha tersebut. Terutama jika kita memiliki minat dalam industri percetakan dan fotokopi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu kita memulai usaha fotokopi pemula. Yang pertama, teman-teman, yaitu riset pasar. Lakukan penelitian pasar untuk mengetahui persaingan, kebutuhan pelanggan, dan lokasi yang potensial. Cobalah untuk memahami permintaan fotokopi di daerah kita. Jadi, sebelum kita membuka usaha fotokopi, harus kita riset dulu bagaimana keadaan pasar di tempat kita, apakah uh, kalau kita membuka usaha fotokopi tersebut layak atau tidak ya teman-teman. Yang kedua, lokasi. Pilih lokasi yang strategis di mana adanya banyak orang yang membutuhkan layanan fotokopi seperti dekat kampus, perkantoran, atau pusat pembelajaran. Jadi kalau kita ingin membuka usaha fotokopi, tentu lokasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting teman-teman. Karena kalau kita membuka usaha fotokopi, kita tempatnya tidak sesuai, maka hasilnya nanti juga tidak akan sesuai. Seperti yang saya jelaskan tadi, tempat yang pas yaitu yang banyak sekolah, setelah itu perkantoran, pasar, teman-teman, yang tempat-tempat yang sangat banyak membutuhkan usaha fotokopi ya, teman-teman. Jangan kita membuka usaha di lokasi yang tidak membutuhkan banyak memfotokopi. Yang ketiga, izin usaha. Pastikan kita memiliki semua persyaratan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk membuka usaha fotokopi di wilayah kita. Ini tergantung wilayahnya, teman-teman ya. Ada, tetapi langkah baiknya kita mencukupi persyaratan-persyaratan perizinan usaha tersebut ya teman-teman. Paling tidak kalau di kampung kita mempunyai surat izin usaha dari desa ya teman-teman. Yang keempat, perangkat dan peralatan. Investasikan dalam mesin fotokopi berkualitas, pilih mesin yang sesuai dengan volume kerja yang kita harapkan. Kita juga memerlukan komputer, printer, dan peralatan lain yang diperlukan. Jadi kalau kita ingin membuka usaha fotokopi, tentu kita harus mempunyai peralatan-peralatannya, teman-teman. Yang pertama, kita harus mempunyai alat fotokopi, mempunyai alat printer, komputer, setelah itu laminating, alat RTK, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu harus kita punya, hal yang wajib. Nanti kalau kita tidak mempunyai tersebut, kita bagaimana untuk melayani pelanggan kita, teman-teman. Selanjutnya, staf. Jika memungkinkan, sewa staf atau karyawan yang terampil untuk membantu kita dalam operasional sehari-hari. Jadi kalau usaha kita mungkin maju, penghasilannya kita sudah pas, kita tidak sanggup lagi melayani daripada pelanggan kita, alangkah baiknya kita menyewa staf atau karyawan ya teman-teman untuk membantu kita di toko agar toko kita tersebut berjalan dengan lancar dan kita tercover dalam melayani pelanggan-pelanggan dengan baik. Selanjutnya yang keenam, harga dan layanan. Tentukan harga yang kompetitif untuk layanan fotokopi kita. Selain itu, pertimbangkan untuk menawarkan layanan tambahan seperti percetakan, laminating, atau jilid buku, teman-teman. Ya, jadi, di dalam kita membuka usaha fotokopi, harga tentu menjadi sesuatu yang
harus kita pikirkan teman-teman. Karena kalau kita, harganya tidak sesuai teman-teman, maka pelanggan kita juga, bisa tidak pelanggan kita juga kurang berminat ke toko kita, teman-teman. Jadi, harga tersebut juga menjadi suatu yang harus kita pikirkan. Di dalam usaha fotokopi tersebut, kita juga bisa menambahkan, layanan tambahan ya, teman-teman, seperti percetakan kalau kita mampu, seperti laminating dan penjilitan buku ya, teman-teman. Selanjutnya promosi. Ini sangat penting juga, teman-teman. Luangkan waktu untuk mempromosikan usaha kita. Kita bisa menggunakan media sosial, papan iklan, atau kolaborasi dengan bisnis lokal lainnya. Kalau seperti saya, biasanya saya mempromosikan usaha saya di media sosial, teman-teman, atau di channel YouTube saya ini, saya promosikan. Setelah itu dari pelanggan ke pelanggan, mungkin pelanggan ini betah dengan layanan saya, hasilnya dia akan mempromosikan kepada orang lain. Selanjutnya, kualitas dan layanan. Jaga kualitas cetakan dan pelayanan yang baik kepada pelanggan Anda. Ini akan membantu membangun reputasi positif bagi usaha kita, teman-teman. Jadi kualitas ini sangat penting, teman-teman. Kadang pelanggan kita, dia harganya tidak diperhitungkan, tetapi yang diperhitungkannya adalah kualitas. Ada pelanggan kita, kualitas juga, harganya juga bagus. Ada seperti itu. Jadi, kualitas ini sangat kita perhitungkan, teman-teman. Jangan sampai kita mengecewakan pelanggan, karena apabila kalau kita mengecewakan pelanggan, pelanggan kita akan kabur, teman-teman, dan tidak akan kembali lagi ke tempat usaha kita. Alangkah baiknya, kualitas tersebut kita jaga sekali ya, teman-teman. Selanjutnya, manajemen keuangan. Selalu perhatikan keuangan usaha kita, buat rencana keuangan yang jelas, termasuk estimasi biaya dan pendapatan bulanan. Jadi dalam kita membuka usaha, apapun usahanya, tentu kita harus tahu cara memanajemen keuangan, teman-teman. Uang sebagian kita pergunakan untuk A, sebagian kita pergunakan untuk B, sebagian kita pergunakan untuk C. Jadi kalau kita tahu manajemennya, maka uang kita akan teratur, teman-teman. Kalau kita tidak tahu, itulah yang membuat usaha kita akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memanajemen daripada keuangan yang kita dapat dari usaha kita tersebut. Selanjutnya, pertimbangkan diversifikasi. Selain layanan fotokopi, pertimbangkan untuk menambah layanan lain yang relevan seperti penjualan pelengkap kantor atau aksesoris komputer. Jadi ini teman-teman, seperti di toko saya menjual peralatan ATK ya, teman-teman. Seperti aksesoris komputer saya tidak menjual karena dananya terlalu besar ya, teman-teman. Jadi saya sarankan kalau kita membuka usaha fotokopi, kita jual juga itu peralatan kantor seperti pena, seperti buku, penggaris atau lain sebagainya, alat-alat ATK yang termasuk di situ ya, teman-teman. Walaupun tidak banyak, paling tidak kita harus mencukupi apa-apa saja yang sering pelanggan kita tanya di toko kita harus mempunyai barang tersebut. Selanjutnya, teman-teman, terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam industri fotokopi dengan mengevaluasi dan memperbaiki bisnis secara berkala. Kita dapat mengembangkan usaha fotokopi menjadi sukses. Jadi kita walaupun kita sudah mahir di dalam usaha fotokopi tersebut, teman-teman, kita harus terus belajar, menambah ilmu kita di tempat usaha kita tersebut. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita paham, dengan kita belajar tersebut, kita bisa menjadi paham dan kita bisa menjadi semakin mahir di dalam usaha kita tersebut ya, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, ada 10 tips yang harus, kita lakukan dalam kita membuka usaha fotokopi. Mudah-mudahan, tip ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi diri saya sendiri untuk memajukan usaha saya, ke depannya agar lebih maju, lebih sukses, dan lebih berkembang lagi, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, video yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.